Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bagi yang ingin memiliki kitab Tadkiratus Sadidah yang sedang kita bahas di online yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seperti ini kitabnya, bisa mengklik link toko di bawah ini atau di deskripsi untuk membelinya. Dan alangkah baiknya ketika kita taklim atau ketika kita mengkaji baik secara online atau offline, kita mempunyai kitabnya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian Tadkiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di pembahasan tentang masalah kesunahan yang ada di dalam sholat. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang sunnah untuk membuka pandangan matanya, tidak memejamkan mata. Itu yang keempat. Yang kelima, sunnah di dalam sholat adalah saktatus sholah, atau diam sejenak. Atau diam sejenak di dalam sholat. Karena sholat ini kan berisi gerakan ataupun ucapan. Tapi ada 6 tempat, nanti akan kita bahas satu-satu, yang disunahkan kita untuk berhenti sejenak. Dari gerakan maupun dari ucapan. Dikatakan yusannu lil musalli an yaskuta fi sholatihi sitta saktat. Sunnah bagi orang yang sholat untuk dia berdiam diri di dalam sholat di 6 pemberhentian. Berhenti gerakan maupun ucapan. Kullu saktatin biqadri subhanallah. Setiap satu pemberhentian ini jaraknya atau durasinya seperti membaca subhanallah kira-kira 5 detik. Di mana saja? Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Begitu takbir Allahu Akbar, diam sejenak. 5 detik, kemudian baru doa iftitah. Yang kedua, baina du'ail iftitah wa ta'awud. Setelah selesai doa iftitah, sebelum membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti juga sejenak. 5 detik, berhenti, kemudian baru mengucapkan ta'awud. Yang ketiga, baina ta'awud wal fatihah. Antara a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan membaca fatihah. Itu juga diam 5 detik. Kemudian yang keempat, baina akhir fatihah wa amin. Waladhdallin. Diam sejenak, amin. Nah, jadi jeda, ada jedanya. Waladhdallin. Enggak langsung waladhdallin, amin. Nah, tapi sunnah diam sejenak baru amin. Yang kelima, baina amin wa surah. Antara amin kemudian baca surat lanjutan itu sunnah untuk berhenti sejenak. Wa yusannu lil imam tatwiluha fi sholatil jahriyah liyatamakkan lil ma'mum minal qiraatil Fatihah. Tapi kalau bagi imam di sholat jahriyah itu sholat yang mengeraskan suara seperti sholat maghrib, isya, subuh dan beberapa sholat seperti Jumatan juga. Ini sunnah bagi imam untuk memanjangkan berhenti tersebut, ya, supaya apa? Supaya makmum membaca Fatihah. Ada memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Fatihah. Jadi diam supaya makmum selesai baca Fatihah baru kemudian si imam melanjut dengan membaca surat. Yang keenam, baina surah war ruku'. Setelah selesai membaca surat, mau ruku', diam sejenak juga. Kemudian baru ruku'. Ini 6 tempat disunahkan kita untuk diam sejenak. Baik diam gerakan maupun diam ucapan. Nah. Yang keenam, doa iftitah. Sunnah kita membaca doa iftitah. Setelah takbiratul ihram tadi. Yusannu bi khamsati syurut. Sunnah membaca doa iftitah ini dengan 5 syarat.
Yang pertama ayyudrikal imama fil qiyam. Dia nyempetin imam di waktu qiyam. Jadi bukan di waktu masbuk. Fala yusannu idza adrakau fir ruku'i aw sujud aw i'tidal aw tasyahud. Kalau masbuk maka tidak disunahkan kita membaca doa iftitah bagi makmum. Ya, bagi makmum tidak disunahkan membaca doa iftitah kalau misalkan si imamnya sudah posisinya kita masbuk, ya, posisinya kita masbuk, maka tidak disunahkan membaca doa iftitah. Atau yang kedua, syarat sunnahnya iftitah ini Allah yashra'a fil ta'awud, belum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum membaca iftitah, maka gugur kesunahan iftitah. Ya, setelah takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka gugur kesunahan membaca doa iftitah tadi. Yang ketiga Allah yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ahu, dan yang ketiga dia tidak takut atau dia yakin bahwa dia tidak akan ketinggalan dengan baca Fatihah ini dari imam. Ya. Posisinya kalau misalkan imam itu sudah membaca surat, maka kita tidak membaca doa iftitah tapi langsung Fatihah. Posisinya. Ini kita dinamakan masbuk juga. Kalau imam sudah membaca Fatihah selesai, kita masuk ke dalam sholat atau kita makmuman, ini kita posisi juga dinamakan masbuk. Kemudian yang keempat, Allah takuna sholata janazah. Bukan di sholat jenazah. Kalau di sholat jenazah tidak disunahkan untuk baca ta'awud. Li'annaha mabniyatun ala takhfif. Karena sholat jenazah itu diperingan. Kita dianjurkan untuk memperingankan sholat tersebut. Kalau di sholat jenazah itu tadi. Nah kemudian yang kelima, Allah yakhafa khurujal waqt. Dia tidak dalam posisi mepet waktunya. Yang sekiranya kalau dia membaca doa iftitah, nanti sholatnya jadi masuk di waktu selanjutnya. Misalkan dia sholat zuhur, sudah mepet asar. Kalau seperti itu dan dia takut bakal kelewat, maka tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Li'annahu yajibu alaihi hina idil istighal bil wajib faqat. Karena dalam posisi seperti itu, maka dia diwajibkan untuk hanya mengucapkan atau membaca yang wajib-wajib saja. Ya, yang wajib-wajib aja. Kemudian riwayatnya tentang doa iftitah ini ada beberapa. Yang pertama riwayat Muslim, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma anna minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat Muslim. Kemudian ada riwayat yang muttafaq alaih atau ditambahin juga boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini riwayat muttafaq alaih. Atau yang ketiga, riwayat yang ketiga juga riwayat Muslim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini jika doa iftitah kita dapat itu. Atau ditambahi. Bukratan wa asila wajjahtu wajhiya, sambung begitu lebih bagus juga. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh at-ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa afdaluhu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau a'udzubillah gitu aja, gimana? A'udzubillah dari apa? Ta'awud dari apa? Wa yusannu fi kulli rakaah, dan sunnah di setiap rakaat sebelum membaca Fatihah. Wa yata'akkad fi rakaatil ula wa yusannul israru bihi. Lebih ditekankan lagi di rakaat yang pertama membaca ta'awud tersebut sebelum baca Fatihah. Dan sunnah dengan sir membaca ta'awud tadi sebelum membaca Fatihah sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baru bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, dan syarat sunnahnya ta'awud ini ada 4. Yang pertama ayyudrikal imam fil qiyam. Si makmum mendapati imam di qiyam.
Kalau misalkan fala ya'ti bi idza adrakau fi ghairihi karruku'i aw sujud. Kalau dia masbuk imam posisi ruku atau posisi sujud maka tidak membaca ta'awudz tapi langsung ikuti imam. Yang kedua alla yashra'a fil Fatihah, belum baca Fatihah. Kalau dia sudah terlanjur baca Fatihah maka tidak disunahkan berta'awudz. Yang ketiga alla yakhafa fawat ba'dal Fatihah, tidak takut kehilangan Fatihah. Ya, sebelum rukuknya imam maksudnya. Jadi tidak takut kehilangan Fatihah sebelum rukuknya imam. Yang keempat alla yakhafa khurujal waqt, sama kayak yang sebelumnya doa iftitah, dia tidak takut untuk kehilangan waktu sholat tersebut. Nah, ini kesunahan ta'awudz di dalam sunnah sholat. Insyaallah akan kita lanjutkan. Yang akan datang muka-muka bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab. Fatihah bin Allah fakana fid din. Wa Fatihah.